Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, shaimina shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di sela-sela perjalanan kita hari-hari di bulan Ramadan. Mudah-mudahan setiap saat kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan untuk senantiasa mentaati apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini akan disampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini termasuk nomor 3822. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala rufi'al qalamu an thalathah 'anil naimi hatta yastayqidha wa 'anil mubtala hatta yabra'a wa 'anis sabiyyi hatta yakbura. Hadis riwayat Abu Daud. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pena pencatat amal dan dosa akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari 3 golongan. Yang pertama, orang tidur hingga terbangun. Yang kedua, orang gila hingga ia tersadar atau sampai waras. Kemudian yang ketiga, anak kecil hingga ia masuk usia balik. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mengingatkan kepada kita untuk seterusnya kita bertanya, apakah saat ini kita sedang tidur? Apakah saat ini kita dalam kondisi gila? Atau kemudian pada saat ini kita termasuk bagian orang-orang yang terkategori anak kecil yang belum balik? Nah, ketika pertanyaan-pertanyaan atau 3 pertanyaan tadi jawabannya tidak, maka kemudian kita setiap saat, setiap gerak langkah, dan apa yang kita lakukan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala amal-amal kita itu. Baik amalan itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala atau amal-amal yang dilakukan terkategori amalan dosa. Maka kemudian ketika 3 ciri ini tidak terdapat dalam diri kita, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya dalam kesempatan ini kita perlu kiranya mengetahui salah satu tanda dari tertaklifnya hukum-hukum Allah atau kewajiban hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala itu dilaksanakan ketika kemudian kita mengetahui siapa saja atau apa saja tanda-tandanya. Terutama kemudian tanda ini wajib para orang tua mengetahui, khususnya bagi anak-anak kita atau para guru yang mengajari anak didiknya. Perlu disampaikan dan kemudian perlu diamati dan perlu diketahui, supaya kemudian anak-anak kita dan anak-anak didik kita termasuk anak-anak yang dipersiapkan untuk mentaati aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan tidak terlewat. Kenapa demikian? Andaikan tanda-tanda ini terlewatkan, maka kemudian si anak tidak diberitahu, si anak tidak diinformasikan,
maka kemudian si anak ini menjadi dosa karenanya. Oleh karena itu, ketika kita sebagai seorang tua dan sebagai seorang guru, maka disarankan atau kita sama-sama perhatikan satu penjelasan tentang alamatul bulugh, tanda-tanda balik pada anak kita, supaya sejak dini anak-anak dipersiapkan untuk mempersiapkan diri menjadi orang-orang yang mentaati aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus tentang sholat misalnya. Karena sholat ini adalah amalan yang akan pertama dihisab di sisi Allah kelak di yaumil akhir. Maka sejenak atau sekilas kita akan membaca satu penjelasan di dalam kitab As-Safinatun Najah tentang alamatul bulugh. Alamatul bulugh thalathun. Tamamu 15 sanatan fi dzakari wal unsa, wal ihtilamu fi dzakari wal unsa li 9 sinin, wal haidu fil unsa li 9 sinin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ada 3 tanda balik untuk manusia. Ketika manusia terlahir ke alam dunia, wabil khusus kita sebagai orang tua harus tahu tentang tanda-tanda ini. Yang pertama, tanda balik itu adalah tamamu 15 sanatan. Sempurnanya usia 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Jadi andai anak-anak kita sudah cukup umur 15 tahun, maka kemudian anak kita sudah balik. Yang kedua, tanda balik yang kedua adalah wal ihtilamu fi dzakari wal unsa li 9 sinin. Apabila keluar air mani bagi laki-laki dan perempuan ketika sudah usia 9 tahun. Jadi kalau usia anak kita belum mencapai 15 tahun tapi sudah keluar air mani dengan mimpi misalnya, makanya kita harus rajin bertanya kepada anak kita atau dijelaskan tanda-tanda ini kepada anak-anak kita sebelumnya, supaya anak kita tidak kaget dan kemudian langsung tahu bahwa dia sudah terkategori balik atau cukup umur. Kemudian yang ketiga, tanda balik yang dijelaskan di dalam kitab ini adalah wal haidu fil unsa li 9 sinin, yaitu anak-anak perempuan ketika sudah haid saat usia 9 tahun. Nah, ketika 3 tanda ini ada, ya, salah satu saja di dalam anak-anak kita, baik anak perempuan atau anak laki-laki, maka kemudian ingatkan oleh kita bahwa dia sudah wajib sholat, ketika ditinggalkan berdosa, bahwa dia sudah wajib menutup aurat, ketika tidak menutup aurat dia dosa. Ketika sudah usia atau memiliki tanda tadi, atau ada tanda-tanda balik di dalam dirinya, ketika dia merasakan itu ada, maka dia sudah wajib mencari ilmu, wajib saum di bulan Ramadan, dan kemudian wajib dijelaskan kepada anak-anak kita. Karena kita sebagai orang tua ditaklif oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kewajiban untuk anak-anak dan keluarganya. Sebagaimana Allah firmankan dalam ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menjadi orang tua, maka persiapkanlah, ajarkanlah kepada anak-anak kita tentang wajibnya sholat, tentang hukum syara, apa itu hukum syara, dan bagaimana penjelasannya. Maka kemudian wajib bagi kita. Untuk apa? Agar terhindar dari penistaan atau terhindar dari kemaksiatan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hukum syara. Baik, mudah-mudahan penjelasan singkat ini, dan kita insya Allah akan melanjutkan kembali. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.